Timnas Prancis menghadapi 1000 ujian jelang Piala Dunia 2022. Yang paling utama tentu masalah cedera yang membuat pelatih Didier Deschamps pusing bukan kepalang. Setelah kehilangan pemain super eksplosif seperti Christopher Nkunku, Prancis kembali berduka usai salah satu andalan mereka, Karim Benzema, dinyatakan mundur setelah mendapat masalah cedera. Namun, meski pemain yang dibawa berkurang usai Benzema keluar, pelatih Didier Deschamps mengonfirmasi bahwa dia tidak ada mencari pengganti sang bomber Real Madrid. Meski terdengar kurang meyakinkan, namun itu tidak mengapa, mengingat mereka masih memiliki penyerang tajam seperti Olivier Giroud. Ya, sama seperti pada gelaran Piala Dunia 2018 lalu, Benzema yang tidak dipanggil ke skuad Ayam Jantan telah menempatkan Giroud sebagai bintang di lini depan. Bersama Kylian Mbappe dan Antoine Griezmann, Giroud mampu memberi dimensi berbeda di pos penyerangan Prancis. Mengandalkan Giroud di lini depan memang bukan perkara sembarangan. Setidaknya itu sudah dibuktikan oleh penampilan gemilang dalam sejumlah laga sebelum Piala Dunia. Catatkan rekor dan tampil gemilang di level klub. Bersama Timnas Prancis, tepat pada September kemarin, Giroud berhasil mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola Prancis. Sebab, ex-penggawa Arsenal itu baru saja menorehkan rekor sebagai pencetak gol paling tua untuk Les Bleus. Catatan itu didapat ketika Prancis berhasil mengalahkan Austria dengan skor 2-0 dalam laga UEFA Nations League 2022-2023. Giroud berhasil mencetak gol kedua Prancis pada menit ke-65 usai menerima umpan dari Antoine Griezmann. Giroud mencetak gol ke gawang Austria pada usia 35 tahun dan 357 hari. Dengan angka itu, dia melewati rekor Roger Marchi yang mencetak gol buat Prancis pada usia 35 tahun dan 287 hari. Dengan catatan itu pula, Giroud saat ini telah mencetak 49 gol dalam 114 pertandingan untuk Les Bleus, atau rata-rata 1 gol setiap 0,43 pertandingan. Angka tersebut membuatnya hanya berjarak 2 gol saja dari pencetak gol terbanyak Prancis, Thierry Henry, dengan torehan 51 gol. Sementara itu, dia mengungguli nama hebat lainnya seperti Antoine Griezmann dengan 42 gol, Michel Platini dengan 41 gol, dan Karim Benzema dengan 37 gol. Giroud adalah seseorang yang memberikan segalanya untuk tim di luar atau di dalam lapangan. Saya harus memberi selamat kepadanya, itu tidak mudah. Dia memiliki mentalitas seorang pejuang, ucap pemain asal Prancis, Jonathan Klaus. Performa Giroud di atas lapangan terlihat seperti anggur segar. Semakin tua, dia malah semakin tajam dan enak dipandang. Selain jadi ancaman serius di timnas Prancis, Giroud juga membuktikan kualitasnya bersama AC Milan. Di tim asal Italia itu, Giroud yang datang pada tahun 2021 sukses menyumbangkan 1 gelar Scudetto. Selain itu, dia juga baru saja membawa Milan lolos ke babak 16 besar Liga Champions Eropa, sekaligus menempatkan tim tersebut ke dalam persaingan gelar juara Serie A musim ini. Dalam 13 laga yang dimainkan di Serie A, Giroud sudah sumbangkan sebanyak 5 gol. Sementara di Eropa, dia yang tampil dalam 6 laga mampu mencetak 4 gol. Uniknya, meski berstatus sebagai penyerang utama, Giroud tidak dituntut untuk terus mencetak gol. Dengan kelebihan yang terbilang istimewa, Giroud diminta untuk turut memberi ruang bagi rekan setimnya. Sehingga kita kerap melihat para pemain Milan yang dimanjakan dan terbantu oleh sang striker. Ia memahami sepak bola sebagai permainan tim. Peluang-peluang yang diciptakan di pertandingan adalah buah dari latihan secara tim untuk saling memahami posisi bermain, ucap Pioli. Kelebihan Giroud itu pula yang bisa dimanfaatkan timnas Prancis, yang mana itu sudah terbukti di ajang Piala Dunia 2018 ketika Prancis meraih gelar juara.
Giroud lebih dari sekadar penyerang. Banyak yang tidak sadar bila Giroud merupakan tulang punggung Prancis di ajang Piala Dunia 2018. Giroud terus dikritik karena meski berposisi sebagai penyerang, dia sama sekali tidak mencetak satu pun gol. Padahal sebagai penyerang, Giroud justru memiliki peran yang terbilang lebih modern. Di tangan Deschamps, Giroud bertransformasi menjadi penyerang yang melakukan pressing ketat di lini depan. Giroud menjadi pemain pertama Prancis yang melakukan tekanan kepada lawan. Ia bahkan ditugaskan oleh Deschamps sebagai perebut bola dan mengacaukan proses build-up lawan. Sama seperti Pioli di AC Milan, Didier Deschamps juga tidak memberi tugas khusus bagi Giroud untuk mencetak gol setiap saat. Sang pelatih memandang Giroud sebagai pemain komplit yang tidak hanya membantu serangan, namun juga bisa turun sampai ke tengah untuk mematahkan serangan lawan. Dalam hal ini, Giroud akan sangat membantu peran para gelandang seperti Verretou, Rabiot, Guendouzi, Tchouaméni, Fofana, dan Camavinga yang tidak memiliki pengalaman di ajang Piala Dunia. Ketika turun membantu pertahanan, Giroud mampu membaca permainan dengan cara merebut bola dari lawan, lalu mengalirkannya ke depan. Giroud juga piawai memposisikan diri untuk mencetak gol. Bila memilih untuk tidak mencetak gol, Giroud yang merupakan penyerang bertipikal non-antagonis, memiliki naluri melayani kawan untuk mencetak gol. Atribut itu bisa dibilang sebagai keunggulan Olivier Giroud, mengingat di timnas Prancis, baik Benzema maupun Mbappe tidak memiliki gaya permainan semacam itu. Dengan tinggi 192 cm, Giroud lihai dalam memenangi duel udara. Golnya melawan Austria di laga UEFA Nations League bisa jadi bukti dari ketajamannya dengan sundulan kepala. Ditambah dengan fisik mumpuni, Giroud juga paham menempatkan posisi. Dia tahu kapan harus melakukan sprint, duel udara, atau pressing terhadap lawan. Lebih dari itu, Giroud merupakan pemain yang memiliki kecerdasan tinggi. Dia tidak selalu mengandalkan otot, tapi juga otak. Dalam situasi tertentu, kemampuan tersebut akan sangat krusial bagi serangan yang dijalankan Prancis. Jika melihat peran Giroud bagi timnas Prancis khususnya, maka kita akan memahami bila menciptakan peluang memiliki arti yang sama pentingnya dengan mencetak gol. Misi Olivier Giroud di Piala Dunia 2022. Menjadi bagian dari skuad Prancis pada gelaran Piala Dunia 2022 kali ini, Giroud mengusung sejumlah misi. Pertama, dia bertekad memecahkan rekor Thierry Henry sebagai pencetak gol terbanyak timnas Prancis. Akan tetapi, jika memang kesempatan itu tak bisa dimaksimalkannya, ia cukup puas dengan apa yang diraihnya sekarang ini. 2 gol untuk menyamainya dan 3 untuk mengunggulinya. Akan disayangkan untuk berhenti di 2. Tapi serius, sudah menjadi suatu kehormatan berada di posisi kedua di belakang Henry, serunya pada Sport TV. Selain bertekad menyamai hingga mengungguli rekor Thierry Henry sebagai pencetak gol terbanyak Prancis, fokus Giroud di Piala Dunia kali ini juga mempertahankan gelar. Di usianya yang telah menginjak 36 tahun, besar kemungkinan ini menjadi gelaran terakhir baginya. Oleh karena itu, Giroud bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah berada di depan mata. Saya sangat senang, seolah-olah itu adalah pertama kalinya. Saya ingin menikmati setiap momen, dan tentu saja kami sangat ingin mempertahankan gelar kami, yang kita tahu pentingnya Piala Dunia. Ini adalah kesempatan besar lainnya untuk membela negara, ujar Giroud.